Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah online GBI Golden Fatmawati. Kita percaya hari-hari ini kita mau semakin dekat kepada Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisi kita. Kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami akan masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Biarlah Bapa Engkau yang hadir di dalam hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus hadir menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Into your hands I commit the game with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're a reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're a reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Mari katakan, I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joys. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever.
Mari sama-sama kita akan mendengarkan pengajaran The Voice of Pentecost. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, di tahun integritas ini kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali, di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma, untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia.
Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau terus memuji Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang perkasa. Haleluya, mari beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita bersuka cita saudara, Tuhan Yesus baik. Bukan denganku, banggakanku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku.
ini mari siapkan hatimu. Kita percaya hari-hari ini kita mau terus dekat kepada Tuhan, amin. Dan biarlah saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu jadi tanah hati yang subur, siap ditabur dengan benih firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa kami kagumi. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama katakan, kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu
puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku akan
kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama akan mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Makna dan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran yang mutlak, kebenaran yang tak tergoncangkan. Alkitab juga berkata bahwa firman Tuhan adalah terang yang menerangi jalan kita. Dan kita sedang berjalan melalui kegelapan yang luar biasa yang sedang menutupi bumi ini. Maka kita perlu terang firman Tuhan agar kita tidak tersesat. Jadi saya akan mulai dengan Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purba kala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal-hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai. Dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ada beberapa hal yang bisa kita simak dari ayat ini. Yang pertama, kita melihat memang ada yang disebut dengan waktu. Waktu itu ada. Ya, hidup kita ini dikuasai oleh waktu. Ada yang disebut di sini sebagai zaman purbakala, ada yang disebut juga dengan zaman yang terkemudian, yang sekarang lebih sering kita sebut dengan istilah zaman akhir. Berikut dikatakan, dari zaman purbakala sampai zaman akhir, Tuhan tetap sama. Dia tidak berubah. Zaman boleh berubah. Tahun boleh berubah. Waktu. Ya, dari waktu ke waktu perubahan itu terjadi. Tapi Tuhan tidak berubah. Kita bisa melihat cara kerja Tuhan dahulu. Kita bisa melihat cara kerja Tuhan sekarang. Dia tidak berubah. Dia sempurna. Kasih-Nya dulu dan sekarang sama. Anugerah-Nya, kekudusan-Nya, kemurahan-Nya, kasih setia-Nya, keadilan-Nya, semua tidak berubah.
dari zaman purbakala sampai zaman akhir, itu tidak berubah. Dan itu penting untuk kita ingat. Mengapa? Supaya kita memusatkan perhatian kita kepada Dia yang tidak berubah. Dan tidak terlalu menaruh harap kepada waktu, kepada zaman, kepada situasi yang terus-menerus mengalami perubahan. Kita tidak mau terseret dan hanyut oleh arus perubahan. Kita tidak mau menaruh harap pada sesuatu yang bisa tergoncangkan, bisa runtuh, bisa hancur. Yang penting sekarang adalah agar kita terpusat kepada apa yang tidak tergoncangkan. Firman-Nya tidak tergoncangkan, kerajaannya tidak tergoncangkan. Tuhan tidak berubah. Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Janjinya tidak berubah. Dari zaman dulu sampai sekarang. Janjinya tidak berubah karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang tidak mengingkari janjinya. Berikutnya, dalam ayat ini juga dikatakan bahwa untuk memahami segala sesuatu yang sedang terjadi saat ini, karena sebetulnya itu yang kita inginkan, bukan? Memahami apa yang sebetulnya sedang terjadi. Saya dengar juga banyak orang mengucapkan kata-kata, meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Alkitab berkata, Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan tidak ada apapun yang terjadi terlepas dari keputusan Tuhan, terlepas dari kehendak Tuhan, terlepas dari kedaulatan Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat terjadi di luar sepengetahuan dan seizin Tuhan. Karena Dialah Tuhan dan juga Raja yang berkuasa atas semua. Jadi kita bisa menaruh harap dan percaya kita yang sepenuhnya kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya. Karena Dia bukan Tuhan yang berbohong, tetapi Tuhan yang selalu mengatakan kebenaran. Di sini dikatakan bahwa Dia memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Dengan kata lain, untuk memahami apa yang sedang terjadi di hari-hari yang terakhir ini, kita perlu mengingat dan merenungkan kembali apa yang dulu pernah terjadi. Karena pasti kita akan menemukan ada pengulangan. Ada siklus yang terulang lagi, sejarah yang terulang kembali. Dan dengan demikian kita mengerti bahwa hanya firman Tuhan yang dapat memberi pengertian yang akurat sekali tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di hari-hari ini. Jadi kita tidak perlu menghadapi hari-hari ini tanpa tidak mengerti, tanpa ketidaktahuan. Kita tidak harus terjebak dan hanyut dalam situasi seperti itu sehingga menjadi depresi. Beberapa nama yang diberikan kepada Roh Kudus adalah roh hikmat, roh pengertian. Dan kalau hidup kita dipenuhi dengan firman, dengan Roh Kudus, tentu kita bisa melihat buah-buah seperti ini akan nampak. Ya, hikmat dari Tuhan, understanding, pengertian dari Tuhan, itulah yang akan menolong kita untuk memahami
apa yang saat ini sedang terjadi. Ya, karena Tuhan memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian. Orang sering menyebutnya dengan istilah Bible prophecy. Alkitab penuh sekali dengan nubuatan tentang apa yang bakal terjadi. Dan setiap nubuatan itu telah digenapi, tinggal sedikit saja yang belum digenapi. Dan semua yang telah tergenapi sekitar mungkin 90% sampai 95%. Bible prophecy, nubuat Alkitab telah tergenapi dengan akurat sekali. Tidak ada satupun yang miss. Karena firman Tuhan itu tidak akan gagal. Jadi kita bisa memahami dari firman Tuhan, dari apa yang telah Tuhan katakan di waktu-waktu yang lalu, yang telah dinubuatkan nabi-nabinya tentang hari-hari ini. Kita bisa lihat sebetulnya dengan jelas apa yang sebenarnya sedang terjadi dari sudut pandangnya Tuhan. Itu yang kita mau pelajari. Ya, kita mengamati semua yang terjadi ini bukan dari sudut pandang manusia. Karena manusia mempunyai ide yang berbeda-beda, mempunyai pendapat yang berbeda. Orang sering berkata, dengarkan Pak, kata para ahli. Sudah, saya sudah dengarkan. Saya tidak dengarkan satu ahli, saya dengarkan 1000 ahli. Saya sudah dengarkan. Dan menarik sekali, 1000 ahli punya pendapat yang berbeda-beda. Alkitab juga berkata bahwa Tuhan tidak bisa berbohong sementara manusia adalah pembohong. Roma 3 ayat 4. Sehingga kalau kita mau mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, mengertilah itu dari sisinya Tuhan. Dari firman-Nya. Dari apa yang Tuhan katakan, dari apa yang Tuhan deklarasikan, bukan apa yang manusia katakan. Keputusanku akan sampai. Dari zaman purbakala sampai zaman yang akhir ini, keputusan Tuhan selalu itu yang terjadi. Tidak mungkin ada keputusan manusia yang lebih tinggi dari keputusan Tuhan, tidak mungkin. Segala kehendakku akan kulaksanakan, tetap akan terlaksana. Apapun itu. Tuhan selalu di atas takhta. God is always in control, Dia selalu memerintah. Sehingga sebetulnya kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Karena Dia lebih tinggi dari apapun dan siapapun digabung bersama sekalipun. Dia lebih tinggi. Dia berkuasa atas semua. Jadi marilah kita memulai tahun yang baru ini dengan memperbarui fokus kita, keyakinan kita, iman kita, dedikasi kita, kasih kita kepada Tuhan. Karena hanya dari Tuhan, satu-satunya jawaban, kebenaran itu akan datang. Pertolongan, perlindungan, satu-satunya dari Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan apa saja yang Dia ingin lakukan. He is able. Saya pernah teringat cerita di kitab Daniel tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, saya bayangkan pada waktu itu ada berapa ribu orang Israel dari selatan ya. Yehuda itu yang dibuang atau ditawan di Babel. Ada berapa banyak? Dan selama mereka tinggal di Babel, mereka kehilangan kemerdekaan mereka. Mereka tidak lagi berada di tanah air mereka sendiri, mereka ada di sebuah negeri asing. Dan berada di situ sebagai tawanan. Tapi ternyata ada beberapa pemuda Ibrani jadi pahlawan di tengah situasi yang almost impossible.
Sampai di satu titik di mana kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan semua rakyat di bawah kekuasaannya untuk menyembah dia. Dan bahkan menyembah patungnya yang dibuat. Bayangkan sifat tiranikal dari seorang diktator seperti Nebukadnezar itu. Yang menindas rakyat sampai seperti itu. Menyembah dia. Menyembah seorang manusia. Dan bahkan patungnya. Tapi ada 3 pemuda Ibrani yang bangkit. Kita kenal mereka dengan nama Sadrak, Mesak, Abednego. Ada lagi satu Daniel. Tapi kita lihat yang 3 orang ini dulu. Dan dengan tegas tapi sopan juga, mereka berkata kepada raja yang intinya seperti ini. Kalau Tuhan mau lepaskan kami, Tuhan sanggup. God is able. Dan saya yakin untuk kalimat yang pertama ini juga kita bisa istilahnya mengidentifikasikan diri kita di situ. God is able. Kalau Tuhan memang mau melepaskan kami, mudah-mudah saja. Apa sih yang susah buat Tuhan itu tidak ada. Tetapi kalimat berikutnya belum tentu semua orang Kristen bisa ikuti. Karena rupanya imannya Sadrak, Mesak, Abednego tidak hanya bertumpu pada kebenaran bahwa Tuhan itu sanggup melepaskan, tetapi kalimat berikutnya luar biasa sekali. Mereka berkata, andaikan Tuhan juga tidak melepaskan kami. Itu ceritanya beda, bukan? Karena di kalimat yang kedua itu, Sadrak, Mesak, Abednego mengakui bahwa Tuhan bukan hanya sanggup, tapi Tuhan juga berdaulat. Dan kalau Tuhan menghendaki agar mereka tidak terlepas dari dapur api, Sadrak, Mesak, Abednego tetap mempercayai keadilan Tuhan, kasih Tuhan. Mereka sama sekali tidak meragukan Tuhan. Sama sekali tidak. Dan saya berdoa agar semangat seperti itu ada di dalam diri kita hari-hari ini. Andai kata situasi tidak berjalan seperti yang kita inginkan, masihkah kita percaya Tuhan itu mengasihi kita? Keputusannya itu adil, kebenarannya mutlak karena dia tidak bisa berbohong. Masihkah, beranikah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan seperti itu? Yang kita sudah tahu kelanjutan kisah itu bahwa apinya dipanaskan sampai 7 kali. Lebih panas. Kemudian mereka digotong oleh beberapa algojo. Saya bisa membayangkan kalau Tuhan memang mau melepaskan mereka, ya lepaskan aja di titik ketika mereka lagi mau dilemparkan ke dalam dapur api. Entah apa yang Tuhan lakukan. Lepaskan saja. Tetapi tidak. Tuhan izinkan mereka sampai dilemparkan ke dalam dapur api. Tuhan biarkan itu terjadi. Dan ketika mereka akhirnya mendarat di dasar dapur, karena dapurnya itu di bawah ya, tungku yang ada di bawah begitu. Ketika mereka mendarat di dasar dapur api itu, maka Raja Nebukadnezar melihat ada pribadi yang keempat muncul. Tuhan
muncul di saat yang paling kritis. Tuhan justru munculnya ketika sudah tidak ada jalan lagi. Di ujung tanduk yang paling ujung, Tuhan baru muncul. Dan ketika Tuhan berjalan bersama ketiga pemuda ini di dasar dapur api, dikatakan mereka tidak terbakar. That's impossible. Dan bahkan bau asap pun tidak tercium dari pakaian dan rambut mereka. That is impossible. Mujizat dinyatakan di tengah situasi yang paling parah. Dan belum lagi kita lihat dampak dari manifestasi kemuliaan yang seperti itu. Kemuliaan Tuhan. Dikatakan suatu perubahan terjadi di dalam hati dari Nebukadnezar. Dia sempat memerintahkan seluruh rakyat yang ada di bawah kekuasaannya, yang ada di dalam kerajaannya, untuk jangan sampai menghina Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Luar biasa sekali kesaksian yang mereka berikan. Di titik kematian, mereka mengalami kebangkitan yang luar biasa sekali. Kita berdoa dan minta agar Tuhan berikan kita kekuatan seperti itu. Kekuatan untuk tidak meragukan Tuhan sedikit pun. Bahkan sampai titik maut sekalipun. Kita tetap yakin Dia Tuhan. Dia Tuhan yang karena begitu mengasihi kita rela mati untuk kita. Untuk menebus kita dari dosa dan dari kematian. Dan dari zaman dulu sampai sekarang, Dia tetap sama. Sehingga iman kita pun tidak goyah oleh apapun juga. Karena kita tahu He is in control. Dialah yang memegang kendali atas semua. Berikut kita baca Pengkhotbah 1 ayat 9. Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dengan kata lain, Alkitab berkata apa yang kita lihat hari-hari ini terjadi sebetulnya sih lagu lama. Hanya pakai kemasan baru, itu aja. Prinsipnya sama. Yesus pernah berkata kepada beberapa tokoh agama, surprisingly sekali ya pada zamannya. Yesus berkata bahwa iblis adalah bapakmu karena dia adalah pembohong sejak awal. Dia adalah seorang pendusta. Tentu yang dimaksud adalah peristiwa di Taman Eden, bukan? Ketika si ular dia mencobai Adam dan Hawa sehingga mereka akhirnya jatuh dalam dosa dan memberontak kepada Tuhan. Apa tipu daya yang iblis pakai? Simple. Strategi yang iblis pakai untuk menjatuhkan dan menceraikan manusia dari Tuhan, itu adalah apa yang hari-hari ini kita sebut dengan istilah hoax. Dusta. Tipuan. Penyesatan. Meskipun mungkin sekarang ada istilah yang lebih modern atau mentereng, yaitu virtual reality. Realita yang virtual. Realita yang dibuat.
realita yang diimajinasikan, realita yang direkayasa, realita yang bohong. Karena bukan seperti itu sebenarnya realita. Realita yang benar adalah realita yang Tuhan ciptakan, yang ada dalam firman-Nya, itu yang benar. Sudah seperti itu situasinya. Apakah ini baru? Tidak. Kemasannya mungkin baru, teknologi semakin berkembang. Lagunya lama. Lagu lama. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Tidak ada sesuatu yang baru. Kelihatannya baru, tapi sebetulnya enggak. Luarnya saja kelihatan baru, dalamnya sama saja. Dosa tetap dosa, apanya yang baru? Maut tetap maut. Apa yang baru? Kejahatan tetap kejahatan. Saya akan akhiri session ini. Nah, waktu saya sebentar lagi habis. Dengan membaca 2 Petrus pasal 2. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan sanggup memperlengkapi kita, umat tebusannya. Di tengah situasi yang seperti apapun susahnya, Tuhan tetap sanggup memperlengkapi kita asal kita mau menurut kepada Tuhan. Kita mau lakukan perintahnya, kita mau berjalan bersama Dia. Secara intim saya percaya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kemampuannya yang supranatural untuk menghadapi apapun juga di hari-hari ini. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan juga sumber kemenangan kita. Jadi mari kita lihat beberapa tantangan yang akan muncul di zaman yang kita sebut paling akhir ini. Mari kita lihat langsung apa yang firman Tuhan katakan tentang hari-hari di mana kita hidup. Sehingga kita tahu apa yang sedang kita hadapi dan bagaimana Tuhan akan memperlengkapi kita untuk menghadapinya. Itu pentingnya. Belajar memahami situasi zaman ini dari sudut pandangnya Tuhan, dari nubuatan Alkitab, dari firman-Nya, karena hanya Tuhan yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena segala sesuatu terjadi itu tidak terlepas, sekali lagi tidak terlepas dari keputusannya, tidak terlepas dari kehendaknya, tidak terlepas dari kedaulatannya. Tuhan tidak taken by surprise. Misalnya ada orang tanya sama saya, Pak ini gimana Pak, ini pemilu di Amerika. Saya bilang, so what? God is not taken by surprise. Pikirnya apa yang terjadi di situ lepas dari izinnya Tuhan apa? Tiba-tiba Tuhan lemah dan akhirnya Dia tidak bisa menangani segala sesuatu yang manusia lakukan atau yang iblis lakukan. Itu tidak pernah akan terjadi. He's God. Nah, menarik sekali bahwa 2 Petrus 2 ini dimulai dengan judul perikop, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Rupa-rupanya ini adalah sesuatu yang juga kita akan hadapi di hari-hari ini. Jadi mari kita lihat dari Alkitab sendiri seperti apa sih ini nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sehingga kita jadi berhati-hati nih. Jangan sampai kita tertipu dan tersesatkan oleh nabi padahal palsu, guru padahal palsu. Ayat 1.
Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Menarik ya. Rupanya yang namanya nabi palsu ini munculnya di tengah umat Allah. Nggak jauh-jauh gitu loh, nggak jauh-jauh dari luar sana atau dari galaksi lain, nggak jauh-jauh. Yang menarik juga Petrus ini menggunakan istilah yang dari tadi kita baca ya. Dari dahulu, lagu lama sebetulnya. Cuman mungkin lebih parah ya di hari-hari ini karena Tuhan akan membiarkan kejahatan itu untuk memuncak. Karena setelah itu dia akan menjatuhkan hukumannya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kita harus berjaga-jaga tentu dalam menghadapi penyesatan yang terjadi dari dalam, bukan dari luar. Kadang-kadang yang paling susah itu yang dari dalam justru ya. Tapi kita harus berjaga-jaga. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini yang akan mereka sampaikan, pengajaran-pengajaran yang sesat, jadi hati-hati dengan itu. Tetapi mereka juga tidak akan luput dari kebinasaan. Ayat 2. Ini juga tidak kalah menariknya. Dikatakan banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Wah, ternyata nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu ini ternyata bisa difavoritkan oleh banyak orang. Mereka bisa tampil sebagai pembicara-pembicara populer. Kenapa? Karena banyak orang mengikuti cara hidup mereka. Banyak orang suka dengan lifestyle-nya. Sehingga gak terlalu pusing-pusing banget dengan pengajaran yang mereka sampaikan. Yang penting lifestyle-nya. Gua suka gitu. Gua cocok dengan yang kayak gitu. Gua mau pokoknya pembicara yang model gitu. Nah ini perlu kita waspadai. Jangan sampai kita terjebak di sini. Nah seperti apa sih kira-kira lifestyle mereka? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Terserahlah itu apa. Toh sudah banyak yang terekspos hari-hari ini. Dengan begitu pesat berkembangnya teknologi internet yang kayak begini langsung terekspos atau istilah sehari-harinya jadi viral bukan? Terekspos. Ada yang sampai dipenjarakan dan sebagainya. Dilihat oleh dunia. Ternyata dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena mereka Injil Yesus Kristus akan dihujat. Karena mereka firman Tuhan dan bahkan nama Tuhan akan dihujat. Itu salah satu tantangan yang kita akan hadapi di hari-hari ini. Ketika murid-murid tanya sama Yesus tanda akhir zaman. Yang pertama keluar dari mulut Tuhan Yesus juga tentang penyesatan. Penyesatan akan menjadi isu yang besar sekali di akhir zaman. Dan satu-satunya cara kita bebas dari belenggu penyesatan adalah sekali lagi jikalau kita betul-betul berakar dan tertanam di dalam kebenaran mutlak, yaitu firman Tuhan. Kita tidak akan digoyahkan atau tergoyahkan atau tergoncangkan oleh apapun juga. Karena langit dan bumi akan berlalu. Jadi firman Tuhan akan hidup dan firman Tuhan adalah kekuatan kita. Sampai kapanpun. Satu lagi. Dan karena serakahnya, ada lagi nih salah satu ciri dari guru palsu. Yang pertama tadi mereka menyampaikan pengajaran yang sesat. Ya, mereka menyangkali penguasa, contohnya seperti ya mereka menyangkali kedaulatan sang penguasa.
Karena berpikir bahwa mereka punya otoritas untuk melakukan segala sesuatu, termasuk untuk melanggar kedaulatan sang penguasa. Tentu saja kita menerima otoritas dari Tuhan, tentu saja. Pada waktu kita percaya kepadanya, kita diberi otoritas untuk Tuhan, itu tentu saja. Tapi otoritas kita, otoritas yang Tuhan delegasikan kepada kita, tidak melampaui kuasa kedaulatan Tuhan. Bahkan kebalikannya, kalau kita ingin semakin berjalan dalam otoritas Tuhan, seharusnya kita makin tunduk sama Tuhan. Bukannya meninggikan diri di atas Tuhan. Karena kita berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Tunduk dulu. Berikutnya dikatakan bahwa mereka hidup menuruti hawa nafsu. Dan di sini dikatakan mereka, dan karena serakah, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung. Wah, mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi bukan firman Tuhan. Ya, cerita-cerita sendiri aja pokoknya gitu. Bukan firman Tuhan. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Nah, saya harus berhenti di sini karena saya teruskan akan membutuhkan waktu lebih lama lagi. Yesus berkata, "Jikalau engkau tetap tinggal di dalamku dan firmanku tetap tinggal di dalammu seperti ranting yang terus melekat kepada batang, engkau akan terus berbuah dan berbuah semakin banyak dan apapun yang kamu minta dalam doa, itu akan diberikan." Mengapa? Karena kalau kita tetap di dalam Tuhan dan firman-Nya terus di dalam kita, maka cara kita berpikir akan semakin selaras dengan cara pikir Tuhan. Cara kita berbicara akan semakin selaras dengan firman-Nya dan cara kita hidup akan semakin selaras dengan hukum-hukumnya. Kita akan semakin menjadi seperti Dia. Dan itu doa saya untuk kita semua. Tuhan berkati saudara semua. Be strong and overcome everything in the power of His Word and of His Holy Spirit. Penuh firman, penuh roh. Tuhan berkati. Kita bersyukur kalau kita sudah terima firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita akan terima berkat Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan yang diberikan hari ini kita boleh bawa pulang bersuka cita bersama-sama karena Tuhan Yesus baik. Mari sebelum kita terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama mau angkat satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku Bapa di surga, kami bersyukur
untuk pribadimu yang luar biasa, pribadimu yang dahsyat. Engkau Tuhan yang tidak berubah, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang dapat diandalkan, Engkau Tuhan yang dapat menjadi tumpuan hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Engkau Tuhan yang telah memberikan janji-janji yang luar biasa yang akan Engkau tepati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa di tengah goncangan yang semakin keras kami rasakan, kami bisa mengalami Tuhan yang sempurna. Kami bisa menikmati kekuatan dari Tuhan yang membuat kami menjadi kokoh dan tidak tergoyahkan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kami akan semakin bersandar kepadamu dan bukan kepada kekuatan diri kami sendiri. Kami mengakui kedaulatan-Mu, Engkaulah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Di saat senang, di saat susah, kami tetap percaya Engkau adil. Engkau tidak berlaku curang. Kalau Engkau izinkan sesuatu terjadi, kami dapat percaya bahwa pada akhirnya Engkau akan merubah segala sesuatu untuk menjadi kebaikan bagi kami yang percaya sepenuhnya kepadamu dan mengasihimu dengan seluruh hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami umat-Mu kuat di hari-hari ini. Jadikan kami stabil, jadikan kami kokoh, jadikan kami tegak, tidak tergoyangkan. Jadikan kami bijaksana seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pasir. Sehingga kami tidak perlu khawatir dengan gelombang pencobaan, angin ribut, hujan badai yang lagi berseliweran di mana-mana. Kami dapat tetap teduh dan tenang. Berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Yaitu firman-Mu. Makasih Tuhan, firman-Mu tidak akan gagal. Langit bumi akan lenyap. Firman-Mu hidup selama-lamanya dan firman-Mu hidup saat ini dalam hidup kami. Berkati semua yang mendengarkan pesan firman Tuhan-Mu pada hari ini. Buka mata hati kami supaya kami lebih mengerti firman Tuhan sehingga kami dapat melihat apapun yang sedang terjadi di dalam dunia ini lewat lensa firman Tuhan. Sehingga kami dapat melihat dengan benar, kami dapat melihat dengan jelas, kami melihat dengan akurat sehingga kami tidak tertipu, tersesatkan. Tapi kami hidup merdeka dalam kebenaran firman Tuhan. Merdekakan kami Tuhan oleh kebenaran-Mu. Dan jadikan kami terang. Jadikan kami terang di tengah kegelapan yang sedang melanda dunia ini. Jadikan kami terang bagi banyak orang. Jadikan kami terang yang menuntun banyak orang ke dalam terang-Mu yang ajaib. Pakailah hidup kami ini. Tolong kami untuk terus mentaati perintah-Mu. Untuk terus melaksanakan amanat agung dalam hidup kami ini di tengah situasi yang sesulit apapun. Mari Engkau perlengkapi kami semuanya. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang terkapar Engkau angkat kembali. Berikan semangat baru, berikan kekuatan baru. Karena di dalam-Mu selalu tersedia anugerah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Sekarang terimalah kasih yang tiada berubah dan tiada berkesudahan daripada Allah Bapa. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Roh Kudus yang terus menerus, yang terus menyempurnakan
kita semua menjadi umat yang berkenan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, untuk membawa kita turut dalam memerintah bersama Dia sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang menerima berkat ini, mari bersama kita katakan, amin. Tuhan berkati saudara.